Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Semakin meningkatnya adopsi akan aset kripto, ini membuat banyak sekali negara yang sudah berpikir mengenai pembuatan Central Bank Digital Currency ataupun CBDC, yang mana sudah terlihat di Amerika Serikat, Singapura, hingga Indonesia. Jadi kita sebenarnya udah mulai membahas soal CBDC semenjak tahun 2018-2019 silam, yang mana tentunya nggak dirilis secara publik, nggak banyak orang yang tahu mengenai hal ini. Namun apa itu CBDC? Efeknya kira-kira sampai gimana? Seberapa penting CBDC? CBDC bisa dibawa sampai sejauh apa? Dan apa saja yang bakal terancam dengan keberadaannya CBDC? Tentunya saya akan bahas semuanya di episode hari ini. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Apa itu CBDC? Singkatnya, CBDC adalah mata uang digital yang dirilis oleh bank sentral. Sesingkat itu saja. Yang mana tentunya jaringan ataupun teknologi yang digunakan adalah jaringan yang serupa dengan aset kripto, yaitu jaringan blockchain. Ataupun kemungkinan kalau nggak menggunakan blockchain, mereka akan menggunakan jaringan yang mirip yang berada di dalam pohon ataupun kategori distributed ledger technology, yang mana di dalamnya ada banyak sekali jenis teknologi yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan central bank digital currency. Jadi singkatnya, ini bukan aset kripto lagi, maka ini adalah mata uang kripto yang diizinkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan sebagai alat pembayaran pengganti rupiah fisik kita. Lantas mengapa ini sangat penting? Efeknya apa? Saya akan jelaskan nih. Efeknya saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian menurut saya yang sangat penting, yaitu bagian transparansi. Berbicara soal transparansi, ini akan membuat masyarakat tahu berapa banyak jumlah rupiah yang berada di peredaran saat ini. Jadi ini membuat rupiah lebih mudah dilacak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dalam rangka menjaga naik turunnya nilai rupiah, maka kita juga bisa memantau yang namanya jual beli rupiah. Jadi kalau misalnya kita jual rupiah untuk beli US dollar ataupun jual rupiah membeli Singapura dollar dan sejenisnya, ini akan semuanya terpantau. Dan yang tidak kalah penting selain transparansi, yaitu mudah dilacak ataupun traceable. Dengan mudahnya dilacak rupiah yang ada, maka ini membuat kita sebagai masyarakat tidak bisa lagi kabur dari pajak. Jadi bisa dikatakan semua penghasilan kita ini semua akan bisa dipantau oleh Bank Indonesia. Dan kalau Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, ya tentunya ini bisa memberikan pelaporan pajak yang jauh lebih mudah. Ya bisa saya katakan nantinya administrasi pajak kita jadi jauh lebih ramping lagi, karena semuanya dapat dilacak dengan mudah. Dan yang menurut saya yang tidak kalah penting yang hingga hari ini masih banyak jadi pertanyaan adalah penggunaan anggaran. Jadi dana yang kita setorkan kepada negara baik dalam bentuk pajak dan sebagainya, ini kemana? Penggunaannya kemana? Maka dengan adanya CBDC ini akan menjadi jauh lebih mudah untuk dilacak. Kita tahu nih setoran pajak kita dari bank masuk ke pemerintah, kemudian dari pemerintah digunakan kemana. Ini akan jauh lebih baik lagi. Dan untuk yang ketiga, yaitu bank sentral akan menjadi memiliki kendali lebih terhadap rupiah. Kendali dalam hal ini yaitu untuk mengendalikan inflasi. Apabila inflasi terlalu tinggi, maka rupiah akan diserap kembali. Apabila inflasi terlalu rendah, maka rupiah akan dirilis ke pasar. Ini akan jadi jauh lebih mudah dengan adanya CBDC. Dan yang tidak kalah penting, ini semua dapat dilakukan secara algoritma, sehingga ini membuat bank sentral memiliki tugas yang jauh lebih mudah dan bisa mengerjakan kerjaan yang lebih penting lagi nantinya. Jadi singkatnya efeknya memberikan transparansi, memberikan traceability, dan juga yang terakhir memberikan kendali. Kemudian mengapa ini sangat penting? Kenapa kita nggak pakai rupiah yang kertas saja, yang biasa-biasa aja? CBDC akan sangat penting dikarenakan apabila kita hendak menggunakan aset kripto ataupun mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia, maka ini harus dilakukan di seluruh sektor yang ada di Indonesia. Dan untuk bisa digunakan seluruh sektor yang ada di Indonesia, semuanya harus dimulai dari uang dulu, yaitu bank sentral. Setelah dimulai dari bank sentral, maka ini bisa merembes ke departemen-departemen ataupun kementerian-kementerian lainnya untuk dapat digunakan di kementerian lainnya
yang nantinya dapat diturunkan ke sektor real. Jadi tentunya ini membuat pelacakan dan transparansi menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi singkatnya saya bisa katakan ini bisa memusnahkan yang namanya korupsi. Dan dengan adanya model seperti ini, maka bisa saya katakan bank sentral akan sangat mustahil menggunakan public blockchain yang mana sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Oleh karena itu saya himbau kembali untuk Sobat Pintar. Kalau Sobat Pintar nih ada mendengar bahwa ada developer dari blockchain A, blockchain B, blockchain C yang mengatakan blockchain kami akan dipakai oleh pemerintah, bisa saya katakan ini adalah penipuan dan ini adalah hal yang mustahil. Gak mungkin pemerintah mau menyerahkan kekuasaannya kepada pihak swasta yang hanya ada beberapa orang saja. Dan yang tidak kalah penting, kredibilitas dari developer tersebut juga masih dipertanyakan. Tentunya dalam hal ini saya nggak mendiskreditkan developer, tapi dalam hal ini saya mendiskreditkan oknum-oknum developer yang merusak dari nama developer blockchain. Yang sangat memungkinkan untuk bank sentral gunakan ketika mengimplementasikan CBDC adalah menggunakan permission blockchain yang mana source code ataupun kode dasarnya bisa menggunakan kode dari jaringan-jaringan tertentu yang sudah ada. Misalnya dari jaringan Ethereum, kemudian diubah source code-nya, diubah jenis izinnya sehingga hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu yang mendapatkan izinnya. Ini tentunya sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tentunya saya nggak akan bahas teknisnya di sini, saya akan bahas teknisnya dengan orang-orang yang lebih berkompeten nantinya. Jadi Sobat Pintar nantikan di channel Duit Pintar. Lalu kira-kira central bank digital currency ini bisa dibawa kemana? Singkatnya ini bisa dibawa ke sangat banyak sekali sektor, terutama yang membutuhkan transparansi dan juga traceability. Contoh nih, misalnya untuk sektor kesehatan, maka ada yang namanya medical record. Bayangkan saja kalau misalnya kita ke 3 rumah sakit yang berbeda dalam waktu 1 tahun. Berarti kita harus mendaftarkan diri kita di setiap rumah sakit tersebut. Ini kan sangat repot. Tapi bayangkan kalau misalnya datanya tersentralisasi di Menteri Kesehatan. Maka dengan dari itu, dengan dihubungkannya data dari Kementerian Kesehatan yang merupakan medical record tadi dengan yang namanya data identitas kita, maka kita bisa mengakses rekam medis kita ataupun medical record kita dari rumah sakit mana aja tanpa harus mendaftar kembali. Dan juga yang tidak kalah penting, privasi kita tetap terjaga. Ini yang sangat penting, karena data rekam medis ini adalah data yang bersifat privasi dan seharusnya tidak dapat diakses secara bebas oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Contoh lain misalnya untuk sektor pertanian, dengan menggabungkan blockchain tadi dengan CBDC dan juga yang tidak kalah penting dengan Internet of Things ataupun teknologi-teknologi yang terhubung dengan internet yang mana yang digunakan di sektor pertanian, maka ini akan sangat membantu terutama nantinya untuk menghindari yang namanya mafia-mafia pupuk. Dikarenakan segala sesuatu sangat mudah dilacak dan semuanya bisa dilihat secara transparan. Sehingga ini membuat mafia juga bakal berpikir-pikir kembali apakah mereka akan tetap melancarkan operasi mereka. Selain itu tentunya sektor keuangan. Sektor keuangan kan tentunya ini udah jelas banget karena saat ini aset kripto juga berada di sektor keuangan. Namun sektor keuangan yang saat ini akan menjadi jauh lebih luas. Dikarenakan dengan adanya rekam medis yang tadi di Kementerian Kesehatan, maka ini bisa diintip oleh pihak asuransi juga. Tentunya dengan izin dari pihak yang berwenang. Dengan bisa diintipnya rekam medis kita, maka pihak asuransi dapat memberikan diskon yang lebih banyak kepada orang-orang yang sehat dan tidak memiliki rekam medis ataupun untuk orang-orang yang tidak pernah merawat di rumah sakit. Untuk orang-orang yang pernah dirawat, ya tentunya ini akan menjadi minus untuk mereka. Dikarenakan orang-orang seperti itu biasanya akan dikenakan biaya tambahan di asuransinya. Dan tidak kalah penting untuk orang-orang yang memohon kredit, ini akan sangat sulit sekali untuk orang-orang yang memohon kredit dan mereka berkemungkinan untuk lari dari kredit mereka ataupun membuat kredit macet. Dan menurut saya dengan keberadaan ini, maka bisa aja nanti ke depannya nggak ada lagi nih orang-orang yang menyebarkan foto orang-orang yang pegang KTP kemudian diolok-olok orang ini karena tidak membayar utang mereka. Maka dengan adanya CBDC ini, privasi akan jauh lebih terjaga. Tentunya kalau kita bahas contoh-contohnya ini bisa jadi tidak selesai-selesai. Maka saya potong sampai di sini saja contohnya, kita akan bahas di episode berikutnya dengan narasumber yang berkompeten tentunya. Lalu kira-kira dengan keberadaan CBDC apa yang terancam? Ini mungkin banyak yang nggak ngerti dan nggak tahu apa yang bakal terancam. Yang nomor satu yang paling atas yang bakal terancam adalah kripto-kripto lainnya yang menjanjikan bahwa bisa digunakan untuk pembayaran di Indonesia.
mereka bisa saya katakan hampir tidak mungkin akan bisa digunakan lagi dengan keberadaannya CBDC. Untuk Bitcoin ini agak berbeda karena Bitcoin use case-nya adalah digunakan sebagai store of value ataupun digunakan sebagai emas digital. Yang mana tentunya saya udah bahas di episode-episode sebelumnya mengenai Bitcoin. Jadi Sobat Pintar ikuti di playlist Bitcoin saja nantinya. Simpelnya kenapa kripto-kripto ini akan terancam? Pertama dikarenakan mereka terpusat ataupun tersentralisasi sehingga tentunya pemerintah nggak mau nih ngasih kuasanya kepada orang-orang yang sentral ini, kepada golongan ini saja. Yang kedua tentunya dikarenakan bisa aja transparansinya dipertanyakan, bisa aja reliability ataupun keandalan dari jaringan mereka dipertanyakan dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang tentunya membuat pemerintah nggak mau pakai jaringan mereka. Dan yang tidak kalah penting, tentunya pemerintah kan ingin lebih aman. Jadi digunakanlah yang permission blockchain. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, CBDC tentunya akan memberikan 3 aspek yang sangat penting kepada keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama tentunya memberikan transparansi, yang kedua memberikan traceability, dan yang terakhir memberikan kendali kepada Bank Indonesia. Hal kedua yang sangat penting yaitu CBDC bisa menjadi fondasi utama dalam penggunaan teknologi blockchain di seluruh sektor yang ada di Indonesia. Sehingga ini membuat adopsi teknologi ini menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih nyaman, lebih baik lagi untuk para penggunanya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu keberadaan CBDC nantinya akan mengancam keberadaan mata uang kripto yang berada di ekosistem pembayaran. Jadi untuk mata uang kripto yang janjinya bisa digunakan untuk pembayaran bisa saya katakan bakal mati dengan adanya CBDC ini. Jadi itu saja mengenai CBDC. Sobat Pintar bagi dong pendapatnya di kolom komentar mengenai CBDC ini. Kira-kira Sobat Pintar dukung ataupun tolak mengenai CBDC ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.